Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Animasi. Oke, gue yakin kalian semua yang menonton video ini pastinya sudah sangat familiar lah dengan karakter ataupun kartun yang satu ini. Sejak awal kemunculannya pada tahun 1999, SpongeBob SquarePants telah menemani banyak sekali anak dari berbagai macam generasi dan juga negara hingga sampai saat ini. Nah, walaupun memiliki pengaruh yang sangat besar dan masih terus ditonton oleh banyak orang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa respon orang-orang terhadap kartun ini sudah tidak sama seperti dulu. Kebanyakan para penonton lama dari kartun ini menganggap bahwa SpongeBob modern kini sudah memiliki kualitas yang sangat buruk. Namun buat beberapa orang yang masih suka terhadap kartun ini menganggap bahwa SpongeBob sekarang ini masih seru untuk ditonton dan memiliki lelucon yang lebih lucu. Nah, dengan adanya sudut pandang tersebut, gue pun akhirnya menjadi kepikiran untuk membuatkan video pembahasan ini, yaitu mengenai perbandingan antara SpongeBob lawas dan juga SpongeBob modern. Nah, sebelum mulai pembahasan, gue ingin memberikan klarifikasi kalau video ini merupakan opini gue pribadi. Apa yang bakal gue jabarkan nanti merupakan hasil observasi gue mengenai kedua versi dari kartun ini. Jadi ada kemungkinan kalau video ini bakal sangat bias dan juga subjektif, maka dari itu mohon pengertiannya, dan mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dengan aspek yang paling jelas dari semua ini, yaitu dari segi animasi dan juga visual. Seperti yang kita tahu, animasi yang dimiliki oleh SpongeBob lawas itu terbilang cukup simpel dan memiliki nuansa yang sangat khas ala kartun-kartun buatan Nickelodeon pada masa itu. Walaupun lebih simpel, namun animasi yang mereka miliki ini tidaklah bisa dikatakan jelek. Animasinya memiliki pergerakan yang sangat smooth dan karakternya pun juga masih sangat ekspresif. Nah, untuk vibe-nya sendiri, SpongeBob lawas memiliki nuansa yang lebih gelap dan juga agak sedikit mellow. Walaupun begitu, ketika ada momen yang menampilkan sebuah kekacauan seperti di episode di mana kota Bikini Bottom hancur dikarenakan seekor kupu-kupu, kita masih bisa merasakan sebuah perasaan ngeri, teror, dan juga chaos walaupun adegan sendiri nggak seheboh SpongeBob modern. Nah, untuk SpongeBob modern sendiri, bisa dibilang mereka ini memiliki animasi yang jauh lebih halus, lebih kontras, dan juga lebih ekspresif. Ya, hal ini cukup wajar lah, mengingat animasi ini telah menghasilkan cuan yang sangat banyak. Pastinya Nickelodeon akan mengupgrade kualitas animasinya dengan membuatnya agar terlihat lebih bagus lagi. Selain itu, nuansa yang dimiliki oleh SpongeBob modern ini juga terbilang jauh lebih cerah dan juga lebih berwarna. Berbeda dengan SpongeBob lawas yang hanya menampilkan adegan yang terlihat sangat ekspresif di momen tertentu saja, SpongeBob modern lebih sering menampilkan adegan tersebut. Bahkan ketika momen itu tidak mengharuskan karakter itu untuk mengeluarkan berbagai macam ekspresi yang aneh, mereka masih tetap menampilkan adegan tersebut hingga masuk ke taraf yang agak berlebihan. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu dari segi karakter. Untuk aspek ini, gue akan membaginya menjadi dua kategori, yaitu karakter penting dan juga karakter sampingan. Karakter penting yang gue maksud di sini adalah karakter-karakter yang cukup sering berinteraksi dengan SpongeBob dan memiliki peran besar dalam pembangunan dunia dari kartun ini. Nah, karakter-karakter yang masuk ke dalam kategori ini adalah Patrick, Squidward, Tuan Crab, Sandy, Plankton, dan juga Nyonya Puff. Dalam SpongeBob lawas, para karakter ini memiliki penggambaran yang sangat unik dan juga memiliki lapisan yang cukup banyak. Ambil contoh, karakter Patrick yang digambarkan sebagai seekor bintang laut yang bodoh namun suka mengeluarkan beberapa pernyataan yang jenius dan juga cukup bijak tanpa ia sadari. Ataupun karakter Tuan Crab yang digambarkan sebagai seekor kepiting serakah dan juga kikir yang sangat suka terhadap cuan, tapi terkadang ia masih memiliki sifat yang baik dan mampu menjadi sosok figur ayah bagi SpongeBob ataupun putrinya sendiri. Semua penggambaran ini membuat karakter-karakter tersebut menjadi tidak satu dimensi saja, dan kita pun bisa lebih mudah menyukai mereka walaupun mereka-mereka ini memiliki sifat ataupun kepribadian yang buruk. Nah, untuk SpongeBob modern, para karakter ini sebenarnya juga sama-sama memiliki karakteristik tambahan di luar sifat utama mereka, tetapi penambahan karakteristik ini tidak sama seperti versi lawas mereka. Ambil contoh, pada versi ini karakter Patrick Star tidak hanya memiliki sifat yang bodoh, namun ia juga memiliki kepribadian yang cukup menyebalkan dan juga egois. Ataupun karakter Tuan Crab yang memiliki sifat serakah yang jauh lebih dominan, namun sudah sangat jarang dalam bertindak sebagai sosok yang bijaksana. Semua penggambaran ini biasanya digunakan untuk meningkatkan elemen humor ataupun cerita random pada beberapa episode, tetapi hal ini sekaligus membuat mereka menjadi sangat sulit untuk disukai. Selain dari karakter penting, karakter sampingan dari kedua versi ini juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Karakter sampingan yang gue maksud di sini adalah karakter-karakter yang jarang sekali muncul ataupun hanya muncul sekali saja.
Para karakter ini biasanya hanya muncul dalam beberapa episode tertentu saja, namun mereka-mereka ini memiliki impact yang sangat besar dan berpengaruh kepada cerita ataupun pengembangan karakter SpongeBob itu sendiri. Ambil contoh, karakter Bubble Bass yang pada awal kemunculannya membuat SpongeBob mengalami mental breakdown hingga ia harus melewati proses penyadaran diri yang panjang bersama dengan Tuan Crab. Ataupun karakter Flats yang membuat SpongeBob menjadi sangat ketakutan hingga ia harus belajar untuk melawan rasa takut tersebut. Tidak hanya memiliki peran penting bagi cerita dan juga pengembangan karakter utama, namun kehadiran mereka ini juga memiliki kesan tersendiri hingga membuatnya menjadi sangat ikonik dan sangat sulit untuk dilupakan walaupun hanya hadir di satu momen saja. Nah, untuk SpongeBob modern, jumlah karakter sampingan ini terbilang jauh lebih banyak, tapi sayangnya hal ini tidak disertai dengan apa yang dimiliki oleh karakter-karakter versi lawas. Beberapa karakter yang gue sebutkan sebelumnya dan juga hampir semua karakter dari versi lawas itu sempat muncul kembali pada versi modern ini, namun mayoritas dari mereka hanya hadir untuk bisa menggait para penonton lama saja tanpa adanya peran dan juga pengaruh yang krusial. Ya intinya mereka ini seperti hanya dijadikan sebagai cameo sajalah atau bisa dikatakan sebagai fanservice murahan. Nah, selain dari karakter lawas yang muncul kembali, ada juga beberapa karakter sampingan baru yang jumlah mereka ini sangatlah banyak, tetapi kehadiran mereka ini hanya memberikan sensasi atau keviralan saja. Salah satu contoh dari karakter ini adalah Tony, yaitu seekor kura-kura yang ternyata selama ini menjadi rumah bagi Patrick. Kemunculan ini jelas memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia SpongeBob, namun di sepanjang episode, ia tidak begitu memberikan kesan yang membekas selain dari bagian tidak terduga dari kemunculannya. Nah, hal ini tidak hanya terjadi kepada satu karakter saja, namun mayoritas karakter baru yang diperkenalkan pada versi modern ini terbilang sangat forgettable. Ya, kemungkinan besar ini semua disebabkan karena jumlah mereka yang sangat banyak, yang mana hal ini membuat mereka menjadi sangat sulit untuk menonjol ataupun menjadi ikonik seperti karakter sampingan di SpongeBob versi lawas. Nah, perbandingan yang terakhir adalah dari segi lelucon dan juga plot cerita. Kalau dari segi lelucon, SpongeBob lawas memiliki format lelucon yang cukup dewasa dan terkadang butuh pemahaman yang lebih mendalam. Ada beberapa jokes yang mungkin pada saat kita pertama kali melihatnya kita bakal langsung tertawa, tapi ada juga beberapa jokes yang baru bisa kita pahami letak kelucuannya ketika kita menggalinya lebih dalam ataupun pada saat kita sudah menginjak dewasa. Itulah kenapa banyak orang sempat memperdebatkan kalau SpongeBob ini sebenarnya bukanlah kartun untuk anak-anak. Nah, untuk versi modern, mereka sudah jarang dalam menggunakan format lelucon tersebut dan lebih sering mengandalkan lelucon slapstick ataupun random. Banyaknya karakter yang menampilkan ekspresi yang sangat absurd dan juga aneh menunjukkan bahwa SpongeBob modern ini lebih mengandalkan lelucon visual ketimbang kontekstual. Nah, perbedaan ini pun juga sejalan dengan plot cerita dari kartun ini. SpongeBob lawas memiliki cerita yang sangat terstruktur namun masih bisa dinikmati oleh anak-anak. Cerita yang mereka hadirkan terbilang cukup simpel dan mudah dipahami, tetapi ketika kita berusaha menggali lebih dalam mengenai maksud dari episode tersebut, kita pun segera sadar bahwa mayoritas cerita dari kartun ini ternyata memiliki semacam pesan dalam bentuk sebuah sindiran terhadap society ataupun politik. Nah, sedangkan untuk SpongeBob modern, mayoritas cerita yang mereka hadirkan juga sama simpelnya, namun kebanyakan dari mereka memang lebih diperuntukkan untuk anak-anak dengan jalan cerita yang random dan juga nggak begitu terstruktur. Selain itu, mereka juga sudah mulai jarang atau bahkan telah meninggalkan kebiasaan dari versi lama mereka, yaitu menghadirkan plot cerita yang berisikan pesan atau sindiran yang dalam. Nah, jadi begitulah semua hal yang bisa gue bandingkan antara SpongeBob versi lawas dan juga versi modern. Kalau misalnya ditanya manakah versi yang lebih bagus, well, jawaban dari pertanyaan ini bakal sangat beragam dan itu semua akan ditentukan oleh satu faktor, yaitu nostalgia. Semua pengalaman masa kecil kita dalam menikmati kartun SpongeBob akan sangat mempengaruhi persepsi kita terhadap kartun ini. Buat orang-orang yang tumbuh dengan menonton SpongeBob lawas, pastinya kebanyakan dari mereka bakal berpikir kalau SpongeBob lawas itu lebih bagus dan SpongeBob modern itu lebih jelek. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang tumbuh dengan menonton SpongeBob modern akan berpikir kalau SpongeBob modern itu tidak seburuk yang dikira oleh orang-orang, hingga bahkan ada juga yang berpikir kalau SpongeBob lawas itu tidak seseru SpongeBob modern. Nah, tapi ada juga yang tumbuh dengan menonton SpongeBob lawas, namun ia masih suka dengan SpongeBob modern dan lebih memilih agar kartun ini tidak pernah berakhir terlepas dari penurunan kualitas yang dimilikinya. Kenapa ini bisa terjadi? Well, itu semua dikarenakan ia sangat suka terhadap kartun tersebut dan itu semua kembali lagi ke satu faktor, yaitu nostalgia. Nah, jadi begitulah yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian lebih suka dengan SpongeBob modern atau SpongeBob lawas? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua.
Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!